Kami tahu kami ada sampai hari ini semata-mata karena topangan kasih karunia-Mu. Kami ini tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak topang kami. Bahkan untuk berjalan, untuk bernafas, kami tahu semua itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami sombongkan. Kalau kami bisa sampai pada kehidupan kami hari ini dengan semua pencapaian kami, kami tahu itu juga anugerah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa digoncangkan di dunia ini selain kerajaan Allah. Karena itu kami bersyukur kami ada di dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan berjalan bersama dengan kami dan Tuhan tinggal di dalam kami. Kami bersyukur untuk itu. Sekarang Tuhan, hati kami terbuka untuk belajar firman-Mu. Kami mau simpan semua perkataan-Mu di dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepada Tuhan. Terima kasih. Berbicara kepada kami, didik kami, tegur, nasihati, arahkan, tuntun kami, supaya kami tetap ada di jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, mohon maaf kalau multimedia ada gangguan sedikit. Masih sedang diupayakan. Tidak tahu kok tiba-tiba tidak bisa ditampilkan. Ya, padahal menurut saya udah beli kabel HDMI yang udah kualitasnya bagus 4K, tapi ini ada gangguan, sayang sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu coba aktifkan aplikasi Alkitab Bapak Ibu di handphone. Boleh buka handphone Bapak Ibu Saudara. Karena hari ini khotbah saya adalah khotbah narasi. Saya akan banyak cerita, sebuah rangkaian cerita. Dan Bapak Ibu akan mengikutinya. Ya, kalau Bapak Ibu miss, Bapak Ibu lewat, tidak konsentrasi, Bapak Ibu akan tidak sampai ke ending. Ya, kita akan belajar salah satu tokoh di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema visi kita tahun 2025 adalah berjalan bersama dengan Yesus. Saya percaya waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia Tuhan yang bukan hanya berjalan bersama dengan kita, Dia Tuhan yang mau berdiskusi dengan kita, bicara dengan kita, mau sampaikan isi hatinya, tujuannya, kehendaknya. Setuju Bapak Ibu? Itu sebabnya kita perlu belajar peka untuk mendengar suara Tuhan, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu suka tema, saya kasih tema ya, mengikuti suara Tuhan versus mengikuti suara hati, ya. Jadi di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita kadang-kadang mendengar suara Tuhan, tapi juga ada suara hati kita. Ya, nah mana yang kemudian nanti akan kita ikuti. Nah hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu kemudian kita belajar dari satu kisah dari kehidupan Raja Daud. Saya bersyukur bahwa Alkitab menceritakan kisah Daud itu secara gamblang, apa adanya, jujur, terbuka. Apa yang dirasakan Daud, apa yang dialami Daud, apa yang diputuskan oleh Daud, pilihan yang dia ambil, kondisi kesehatan jiwanya itu juga kemudian diungkapkan oleh Alkitab. Nah, mari Bapak Ibu kita melihat 1 Samuel 27. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Seharusnya kalau di PowerPoint ada, Bapak Ibu tentu bisa melihatnya dengan lebih jelas, ya. Nah, Bapak Ibu lihat 1 Samuel pasal yang ke-30. Waktu doa malam saya sempat membaca kisah ini. Waktu saya membaca kisah ini, kemudian itu menjadi sebuah pengejaran untuk saya mencari tahu kenapa kemudian Daud melihat kota di mana dia tinggal dan orang-orang yang dia kasihi, harta bendanya, kemudian ludes tiba-tiba. Dia tiba-tiba dikalahkan musuh, keluarganya ditawan. Nah ini kemudian saya coba menemukan kenapa Daud tanpa berperang dikalahkan.
Kenapa Daud mengalami kerugian yang sangat besar? Kenapa Daud kemudian mengalami kekalahan? Kenapa Daud kemudian melihat orang-orang yang dia cintai ditawan, harta bendanya dijadikan rampasan oleh musuh? Ya, mestinya tidak seperti itu. Ya, Daud berkali-kali luput dari rencana pembunuhan. Daud berkali-kali luput dari semua rancangan orang jahat. Daud itu berkali-kali menang. Dan terus mengalami tuntunan Tuhan yang membawa dia dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tapi waktu membaca di dalam 1 Samuel 30, Daud ada dalam sebuah tekanan yang sangat berat. Ya, bahkan orang-orang yang ada bersamanya juga kemudian berusaha melawan dia. Dia ada dalam satu keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Nah, apa penyebabnya? Saya mencoba mencari tahu kenapa Daud mengalami kondisi seperti ini. Nah, mari kita akan membaca beberapa ayat saja. 1 Samuel 30. Ya, ayat yang pertama dikatakan demikian. Oh, nampaknya yang di sana. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi Ziklag ini tempat di mana Daud dan semua pasukannya dan seluruh anggota keluarganya itu mereka tinggal di sana. Ayat kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka, orang Amalek. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara yang nyaring. Mereka menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya, lompat ayat yang ke-6 saja. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu, inilah kondisi Daud di dalam 1 Samuel 30. Dia pulang bersama dengan pasukannya dan dia mendapati gini, tempat tinggalnya, kediamannya habis, terbakar habis, tidak ada yang tersisa, harta benda juga hilang semuanya, bahkan orang-orang yang dia cintai, anak, istri, semuanya tidak ada. Nah, mari Bapak Ibu, seperti yang saya tadi katakan, saya mencoba berbagi dalam sebuah narasi cerita. Mari Bapak Ibu coba tempatkan Bapak Ibu pada posisi kehidupan Daud. Nah, saya mau cerita ya, kisah tentang Daud. Daud ini adalah seorang anak muda. Masih kemerah-merahan, Alkitab berkata, menggembalakan 2-3 ekor kambing domba orang tuanya. Satu kali Nabi Samuel datang ke rumah Isai. Untuk apa? Untuk memilih pengganti Raja Saul. Memilih raja yang akan meneruskannya. Nah, Bapak Ibu singkat cerita, tiba-tiba Daud lah yang terpilih menjadi raja. Kita tahu itu kan? Samuel mengurapi Daud dan Daud menjadi raja. Perjalanan hidup Daud berikutnya, Daud tiba-tiba dia sudah ada di istana raja atas permintaan Raja Saul. Karena setiap kali Saul dikuasai oleh roh jahat, tugasnya Daud main kecapi. Waktu dia bermain kecapi, roh jahat undur dari kehidupan Raja Saul. Raja Saul mulai terpikat dengan kehidupan Daud. Jadi Daud itu bolak-balik dari rumah ke istana. Hanya dia yang boleh dengan leluasa masuk ke istana. Ingat, dia dipilih menjadi raja berikutnya. Ingat ini ya. Daud ditetapkan Tuhan, sudah diurapi, dia akan menjadi raja. Tiba-tiba dia sudah ada di istana. Walaupun belum jadi raja, paling tidak sudah ada di istana. Lalu kemudian perjalanan hidup Daud berangkat lagi. Dia tiba-tiba
mengalahkan Goliat. Betul? Waktu dia mengalahkan Goliat, dia mendapatkan hadiah raja. Bahwa dia akan menikah dengan anaknya Raja Saul, Mikal. Akhirnya dia menikah. Dia menjadi anggota keluarga kerajaan Israel pada waktu itu. Makin dekat, betul Bapak Ibu? Ya, perjalanannya seolah-olah wow, dapat promosi yang luar biasa. Bukan hanya itu, dia dipromosikan menjadi kepala pemimpin pasukan 1000. Wah, karena dia jago dalam berperang. Dia kemudian membangun persahabatan dengan Yonatan. Ini kisah perjalanan Daud. Seolah-olah perjalanannya begitu lancar dan semakin menanjak karirnya. Dan sepertinya sebentar lagi dia akan jadi raja. Tapi tiba-tiba sesuatu berubah. Raja tiba-tiba iri dengan Daud. Hanya gara-gara rakyat menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul menjadi tidak suka kepada Daud. Mulai hari itu cerita Daud jadi berubah. Ya, kemudian rumah tangganya kemudian mengalami kekandasan. Mikal diberikan kepada yang lain oleh Saul. Daud kemudian menjadi incaran, menjadi musuh daripada Saul. Saul berkali-kali melemparkan tombaknya untuk membunuh Daud, tapi luput. Ya Bapak Ibu, kemudian dalam cerita selanjutnya, Daud kemudian menjadi buronan. Dia diuber, dia dikejar-kejar sebagai musuh. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia mulai kehilangan posisinya. Dia kemudian terputus hubungan dengan Yonatan. Dan sampai pada titik ini, kita melihat Daud adalah seorang buronan, musuh yang terus dikejar-kejar oleh Saul. Dan Saul tidak berhenti untuk berupaya untuk membunuh kehidupan Raja Daud pada waktu itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian Daud ini lari terus dikejar, mau dibunuh dan terus berupaya membunuh. Saul menggerakkan semua kekuatannya untuk mengepung Daud dan berusaha membunuh dia. Sampai satu kali Daud itu masuk ke satu kota yang namanya Kehila. Ya, nah di kota Kehila ini adalah salah satu kota di wilayah Yehuda, kota yang berkubu. Jadi ini kota yang sangat strategis. Tapi dia perbatasan dengan bangsa Filistin. Nah, Bapak Ibu, yuk kita sekarang coba lihat, kita mundur. Ya, kita mundur di 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Tadi kan di pasal 30 kondisinya sudah hancur lebur. Nah sekarang kita kembali ke pasal 23. Nah dikatakan di sana, diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Ingat, Kehila ini adalah salah satu kota di wilayah Yehuda. Orang-orang yang kemudian menjadi bagian dari kerajaan Israel. Waktu Daud dapat berita itu, dia kemudian di ayat berikutnya, ayat 2, coba Bapak Ibu perhatikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, Daud ini luar biasa ya Bapak Ibu. Tanya sama Tuhan, pengennya dengar suara Tuhan. Pengennya terima tuntunan Tuhan. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap pilihan yang dia mau ambil. Loh nanya sama Tuhan. Tuh dia dengar berita. Kehila lagi diserang. Dia tanya sama Tuhan. Dia tanya demikian. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Iya kan? Jawab Tuhan kepada Daud. Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ayat yang ketiga. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Kita ini terus diuber-uber mau dibunuh. Ya, seluruh Israel mengejar kita dan mencoba membunuh kita. Ya, apalagi kalau kita pergi ke Kehila. Sebab waktu mereka masuk ke Kehila, mereka ada dalam satu kota yang dikelilingi oleh benteng kubu, jadi susah untuk lari.
Ya, nanti dalam kisah ini Saul berkata begini, begitu dengar Daud ada di Keila, dia bilang begini, oh Tuhan telah menyerahkan Daud ke dalam tanganku. Karena kali ini dia nggak bisa lari kemana-mana karena kota berkubu. Ya, jadi itu kisahnya. Nah waktu teman-temannya bilang begitu, ya kita ini dalam ketakutan. Apalagi kalau masuk ke Keila, menyerahkan diri kita bro, mati kita. Nggak bisa ada jalan keluar, mau lari kemana? Ayat yang keempat, Bapak Ibu lihat Daud. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya. Bersiaplah, pergilah ke Keila. Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 5, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Keila. Ia berperang melawan orang Filistin. Dihalaunya ternak mereka. Ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Keila. Nah Bapak Ibu, jadi Daud akhirnya pergi ke Keila. Dia selamatkan orang Keila. Ya, dia selamatkan orang-orang yang ada di sana dari serangan musuh sehingga mereka tidak perlu mengalami kehancuran dan kerugian besar. Daud menyelamatkan mereka. Tapi Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu kisah selanjutnya? Tiba-tiba waktu Saul mendengar Daud ada di sana, nanti Bapak Ibu baca ya. Nah, Bapak Ibu, lalu kemudian berita itu sampai ke telinga Daud. Ya. Kemudian ayat 9 lompat ya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Ayat 10, berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Keila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Ayat 11, akan diserahkankah oleh warga-warga kota Keila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambaku ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jadi Daud datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah dengar Saul dengan pasukannya akan datang. Bahkan akan menghancurkan kota ini, penduduknya, hanya karena aku. Ya, lalu Daud bilang begini. Kira-kira Tuhan, orang Keila yang aku sudah tolong, aku sudah selamatkan, akankah mereka menyerahkan aku kepada Saul? Akankah Saul datang ke sini? Bapak Ibu, di kalimat selanjutnya jawab Tuhan, ia akan datang. Jadi Tuhan bilang sama bilang sama Daud, Saul akan datang. Ayat 12, kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Sampai di titik ini Daud tetap belajar mengikuti tuntunan Tuhan. Bapak Ibu saya lihat, dia mendengarkan Tuhan. Dia selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, ini orang yang aku sudah tolong, nanti akankah mereka berkhianat kepadaku? Akankah mereka kemudian menyerahkan aku kepada Saul? Tuhan bilang, iya. Kalau Bapak Ibu ada di posisi seperti itu, orang yang Bapak Ibu sudah tolong dari mau menuju kehancuran tiba-tiba nggak jadi hancur dan dia kemudian berjaya, lalu dia kemudian mengkhianati Bapak Ibu Saudara, tusuk Bapak Ibu Saudara dari belakang. Kira-kira perasaan Bapak Ibu bagaimana? Kecewa kita pasti kan? Orang yang aku tolong, malah mereka hianati aku. Orang yang aku percaya, justru mereka yang kemudian menjual aku. Kira-kira begitulah yang dialami Yesus Kristus. Betul Bapak Ibu? Ya, nah saya percaya Bapak Ibu mungkin punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita. Nah, sampai di titik ini masih aman Bapak Ibu. Daud masih tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Singkat cerita dia kemudian keluar dari kota itu. Dan Saul tidak menemukan dia. Di pasal 24, di pasal 25, Saul itu tetap mengejar dan memburu Daud. Bahkan di pasal 24, 25,
Dua kali Daud itu tidak bunuh Saul, punya kesempatan. Ya, dia bilang tidak mungkin aku membunuh orang yang diurapi Tuhan. Orang yang membunuh dia tetap menghormati Tuhan dengan tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud ini masih respect, masih menghargai Tuhan. Masih tetap menaruh perhatian dan kasihnya kepada Tuhan. Ya, tapi dikejar-kejar terus. Itu kemudian membawa Daud pada satu titik yang kemudian nanti dia membuat sebuah keputusan yang kemudian berakhir terjadinya kejadian di 1 Samuel 30 tadi. Kotanya hancur, kemudian anak istrinya ditawan, hartanya diambil. Ya, di titik waktu dia dihianati oleh orang-orang Kehilah, dia masih tetap belajar menghormati Tuhan. Dia tetap berpaut kepada Tuhan. Waktu Saul mencoba membunuh dia, kejar dia lagi. Dia tidak bunuh, dia punya kesempatan. Kedua kali kemudian di pasal 25 itu Samuel meninggal. Tentu itu pukulan yang kuat buat Daud. Orang yang mengurapi dia, orang yang selalu berpihak kepadanya meninggal. Ada banyak imam-imam yang juga meninggal. Ya, karena mereka berpihak kepada Daud. Ada banyak orang yang gugur karena Daud. Daud kemudian mulai memikirkan, ya, mulai merenungkan keadaannya, ya. Sampai kapan aku akan diburu? Sampai kapan aku dikejar-kejar? Ya. Nah, sampailah pada satu titik ini yang kemudian saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, asal muasal, ya, penyebab semua kesusahan, kerugian, kehancuran yang dialami oleh Raja Daud. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita coba lihat di pasal yang ke-27. Ya, lompat ke pasal 27. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Satu kali waktu Daud bangun, dia berdialog dengan dirinya sendiri. Dia berpikir di dalam hatinya. Dia mendengarkan pertimbangan-pertimbangan suara hatinya. Ya, tidak seperti hari yang biasa. Ya, yang biasanya dia lakukan. Bahwa Daud itu sangat suka berbicara kepada Tuhan. Tapi hari itu dia tidak berbicara kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia berpikir demikian. Saul ini tidak menyerah. Sudah tak ampuni 2 kali, dia tetap kejar aku. Mau sampai kapan aku lari? Satu saat akan ketangkap dan aku akan dibunuh. Jadi tempat yang paling baik adalah aku harus ada di negeri Filistin. Di tempat musuh. Karena tidak mungkin nanti Saul ke sana. Nah, Bapak Ibu, sampai di titik ini, ya, Daud melakukan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada dirinya sendiri.
dia mendengarkan suara hatinya. Dan inilah asal muasal, Bapak Ibu, kehancuran itu dimulai. Ya, di dalam, kenapa saya mau ceritakan kisah ini kepada Bapak Ibu Saudara? Karena perjalanan Daud ini juga menggambarkan perjalanan kehidupan orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Betul? Saudara dan saya, kita bukan karena kita baik, karena kita saleh kita diselamatkan. Karena anugerah, karena kasih karunia. Lalu kemudian Bapak Ibu, kita memulai sebuah perjalanan yang begitu menyenangkan bersama-sama dengan Tuhan. Perjalanan yang sangat baik seperti Daud dari awal. Kemudian dia masuk ke kerajaan, dia disukai sama Saul, dia kalahkan Goliat. Kemudian dia dapat promosi jadi pemimpin pasukan 1000. Dia dinikahkan dengan Mikal, dia bisa bergaul karib dengan Yonatan. Semuanya berjalan begitu dengan sangat baik. Kadang-kadang kita juga punya perjalanan seperti itu, ya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan meluputkan kita dari banyak kerugian dan kesusahan. Pada satu perjalanan berikutnya, tiba-tiba kita menemukan perjalanan hidup kita, perjalanan bisnis kita, perjalanan keluarga kita, rumah tangga kita, pernikahan kita, hubungan-hubungan kita. Kemudian tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Wow. Kita kemudian melihat ada kekalahan, ada pengkhianatan, ada kekecewaan, ada keputusasaan, ada amarah. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini banyak orang-orang percaya. Dalam kondisi rohani mereka yang lemah, mereka kemudian mengambil keputusan berdasarkan suara hati mereka. Dan kemudian mengalami kejatuhan-kejatuhan. Dan mengalami kekacauan, kerugian dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan kisah Daud ini. Supaya kita tidak memilih menjauh dari Tuhan. Dan menjalani kehidupan yang banyak kompromi dengan nilai-nilai dunia, lalu berakhir tragis dalam kehidupan kita. Nah, kisah Daud ini tidak selesai sampai di sana Bapak Ibu. Ya, tapi saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Daud kemudian terpuruk, apa yang membuat Daud kemudian mengalami kekalahan, kehancuran, kerugian, pengkhianatan, ya. Lalu kemudian bagaimana akibat yang timbul yang dia harus jalani dalam hidupnya. Dan bagaimana kemudian Daud dipulihkan oleh Tuhan. Supaya dalam perjalanan kita ketika di awal kita mengalami banyak kebaikan Tuhan. Lalu keadaan tiba-tiba berubah. Musim berubah. Ada musim yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita. Dan itu menimbulkan masalah dan beban berat. Dan itu membuat kondisi jiwa kita sangat tertekan. Yang seringkali mendesak kita untuk mengikuti suara batin, suara hati kita. Lalu kemudian itu justru membawa kita pada kompromi-kompromi yang salah. Dan semakin terpuruk. Tapi dari kisah Daud ini, mari belajar supaya kita bangkit dan kita menang. Karena Tuhan menjanjikan kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Nah, mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat apa yang menjadi asal muasal penyebab semua kesusahan dan kerugian besar yang dialami oleh Raja Daud. Yang pertama Bapak Ibu, di 1 Samuel 27 ayat yang pertama dikatakan demikian. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Daud digambarkan sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ya, alih-alih berbicara dan berdoa kepada Tuhan seperti yang seringkali dilakukannya. Justru hari ini, di titik seperti ini, dia kemudian mulai mempertimbangkan suara hatinya. Dia mulai memikirkan, dia mulai mendengarkan nasihat dari suara hatinya. Nasihat yang keluar dari kondisi jiwa yang tertekan. Sebuah perjalanan dan tekanan yang begitu berat, tidak habis-habisnya.
Dan tahukah Bapak Ibu Saudara pertimbangan suara hatinya yang dia ikuti justru menghantar dia pada kehancuran. Ya. Apa suara hatinya? Suruh dia pergi ke negara musuh. Suruh kemudian nanti dia bergabung dan menjadi sekutu musuh untuk melawan Israel. Wah. Dan berapa lama Daud tinggal di sana? 16 bulan. 1 tahun 4 bulan. Saya percaya mungkin Daud cuma pikir 1 bulan sajalah di sini. Yang penting Saul sudah nggak kejar aku. Saul sudah nggak cari-cari aku lagi. Dia pikir cuma 1 bulan. Tapi Alkitab mencatat 16 bulan. 1 tahun 4 bulan. Bapak Ibu bisa bayangkan? Oh, apa yang sedang terjadi? Berdialog dengan orang-orang Filistin, bergabung dengan orang Filistin. Bahkan Daud berkata begini, aku ini hambamu ya Raja Akis. Ngeri kali Daud. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ya, ketika Daud bersekutu dengan suara hatinya, dia kemudian melupakan janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Bahwa dia akan menjadi raja. Dia udah diurapi loh. Hanya karena keadaan berbalik dan sepertinya jauh dari kenyataan. Dia berpikir, mungkinkah itu terjadi? Bisa jadi seperti itu. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, ya, Yonatan itu anak Daud, itu bilang begini, udahlah, papaku memang memburu kamu, tapi aku tahu bahwa Tuhan menetapkan kamu jadi raja, dan aku akan jadi orang kedua. Loh, Yonatan tuh sampai bilang kamu tuh akan jadi raja. Abigail juga bilang gitu, kau akan jadi raja. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel 24 ayat yang ke-20. Ketika Daud ya memotong punca jubahnya ini Saul. Lalu dia berkata, Daud tuh masih hormat. Ayah dia panggil. Dia bilang, hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku tapi aku tidak membunuh engkau. Waktu Saul tahu, dia berkata, engkaukah Daud anakku? Daud bilang, iya. Dia bilang gini, kau telah berbuat baik kepadaku. Nah di ayat 20 Saul bilang begini, kau memang akan menjadi raja. Dan keturunanmu seterusnya akan menjadi raja. Saul aja mengakui kok dia nanti akan jadi raja. Tapi kemudian karena tekanan, karena kondisi, karena situasi yang sepertinya tidak mendukung. Bukankah kita seringkali juga kemudian meragukan. Akankah Tuhan memulihkan keluargaku? Akankah Tuhan memulihkan ekonomiku? Akankah Tuhan kemudian memberikan jaminan masa depan yang penuh pengharapan? Karena kita sudah mulai melihat keadaan di sekitarnya. Lalu suara batin kita kemudian berkata, kayaknya enggak mungkin. Nah, di titik itulah Daud. Bahkan Daud berpikir, dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oh, kalau aku di Filistin, Saul pasti enggak berani datang. Ya, dia seharusnya tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah Daud mempercayai dan mengikuti suara hatinya sendiri. Dia tidak mencari Tuhan untuk keputusan yang satu ini. Jadi hati-hati buat kita supaya kita tidak sembarang mengambil keputusan mengikuti suara hati kita. Ya, nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara apakah memang tidak boleh mendengarkan suara hati. Nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam dia merenungkan dan berdialog dengan batinnya, dengan suara hatinya, Daud kemudian mengambil kesimpulan yang salah. Dia memilih meninggalkan jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Padahal berkali-kali dia luput dari Saul, betul? Ya, bukankah itu pekerjaan Tuhan? Tapi kali ini dia berkata, aku akan jatuh ke tangan Saul. Dan tempat yang lebih baik adalah di negeri musuh. Loh,
Seolah-olah Tuhan sudah tidak mampu lagi menolong dia setelah kesekian kalinya. Nah, dia memutuskan lebih baik ke negeri Filistin. Karena dia pikir disitulah tempat yang paling aman. Bapak Ibu, apa pelajaran yang kita bisa tarik untuk poin ini? Waspadalah ketika saudara belajar untuk mempercayai hatimu sendiri. Ketika kita sedang berkonsultasi dengan suara hatimu, saudara sedang bersentuhan dengan sifat manusia lama kita. Sifat manusia lama kita itu sudah jatuh dalam dosa. Dan selalu melihat segala sesuatu berdasarkan keinginan daging kita. Ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Yeremia 17 ayat 9. Apa yang Alkitab katakan tentang hati manusia ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Yeremia 17 ayat 9 berkata gini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati itu licik. Ya. Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Saya percaya Bapak Ibu seringkali dengarkan suara hatimu. Ya, nanti saya kasih beberapa contoh ya. Oke, kita lihat dulu Markus 7 ayat 21 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, iri hati dan lain sebagainya. Ayat 23. Semua hal-hal jahat timbul dari dalam. Kitab Kejadian berkata, kecenderungan hati manusia berbuahkan kejahatan. Nah, jadi Bapak Ibu, pada waktu engkau berbicara kepada dirimu sendiri, pastikan kita sedang berbicara kepada diri kita sendiri tentang Tuhan. Itu penting. Ya. Nah, ketika saudara mendengar orang berkata kepada saudara, dengarkan saja apa yang dikatakan hatimu. Pernah dengar itu? Follow your heart. Ikuti apa kata hatimu. Saudara, pertimbangkan itu baik-baik. Nasihat seperti ini bisa menuntun saudara pada kesulitan, kehancuran, keruntuhan. Apalagi di saat kita mengalami kondisi masalah yang berat, tekanan, persoalan yang belum berselesai-selesai, ya, dalam kekecewaan, dalam keputusasaan, dalam amarah, dalam keadaan yang terpojok, Bapak Ibu, hati-hati mendengarkan dan mengikuti suara hatimu. Beberapa orang di dalam hatinya berkata begini, kamu pikir aku ndak bisa hidup tanpa kamu? Waktu kita lagi konflik sama pasangan kita, kita berkata, kamu pikir aku gak bisa hidup tanpa kamu? Itu suara hati kita loh. Kamu bisa, aku juga bisa. Pernah dengar kayak begitu? Dalam amarah kita ikuti suara hati kita. Salah satu teman saya, dia marah kepada orang tuanya. Dia sakit hati dengan orang tuanya. Tiba-tiba di dalam hatinya dia bilang begini. Aku akan permalukan papa. Aku akan permalukan papa. Apa yang dia lakukan? Dia hamili anak orang. Tujuannya apa? Biar papa malu. Dia ikuti suara hatinya. Hati-hati kalau hati kita lagi tidak baik. Ya. Kondisi kejiwaan kita dalam tekanan, jangan dengarkan suara hatimu. Dagingmu akan menuntun engkau, memberikan padamu nasihat yang akan menuntun kamu pada kehancuran. Ada yang hatinya berkata gini, gereja ini membosankan. Orang-orang yang ada di gereja ini tidak ada yang peduli sama aku. Pernah dengar suara hati kayak begitu?
Pendetanya pilih kasih. Tidak ada salahnya aku bersenang-senang. Sesekali boleh kan? Toh tindakan yang aku lakukan bukan hal yang jahat. Cuma tidak ke gereja gak ada masalah lagi. Emang cuma harus di gereja? Bapak Ibu, suara-suara kayak gitu tuh sering muncul dalam hidup kita. Tuhan bahkan tidak peduli dengan saya. Kalau dia peduli, kenapa hal ini terjadi? Oh, ini banyak kali muncul di dalam hati kita. Ya, sedikit saja enggak apa-apalah. Bohong sekali enggak apa-apalah. Saya yakin Bapak Ibu sangat mengerti tentang suara-suara seperti ini di dalam hati kita. Ya enggak Bapak Ibu? Enak aja diampuni. Tuh orang utang enggak pernah bayar-bayar. Enggak tahu malu. Iya kan? Kita sedang berdialog dengan batin kita. Dan kalau saudara ikuti itu. Wow. Saudara akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kompromi rohani. Dan kita akan menemukan diri kita menjadi orang yang kemudian semakin jauh dari tuntunan Tuhan. Semakin sulit kemudian mendengarkan suara Tuhan. Kita kemudian akan mengikuti keinginan suara batin kita demi pemuasan, pembalasan daging kita. Gereja ini terlalu banyak acara. Mana ada waktu buat keluarga saya? Lalu kita ikuti itu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Daud membuat keputusan yang salah ketika dia mendengarkan suara hatinya. Dan suara hatinya menuntun dia juga ke jalan yang salah. Mari kita lihat akibat keputusan Raja Daud. Sayang sekali gak bisa ditampilkan. Yang pertama Bapak Ibu, dari kisah yang kita sudah baca tadi. Orang-orang yang ada dalam kehidupan Raja Daud kemudian mengalami dampaknya. Betul? Daud yang memutuskan kita bergabung sama orang Filistin. Itu Daud berdasarkan apa? Pertimbangan hatinya. Berdasarkan suara hatinya. Menurut dia ini yang terbaik, kita akan luput dari Saul. Lalu dia membawa 600 pasukannya dengan seluruh keluarganya. Mereka kemudian pergi bertemu dengan raja orang Filistin. Dan kita tahu Bapak Ibu, sebagai akibatnya yang kita baca di dalam 1 Samuel 30. Kemudian anak istri mereka semuanya ditawan. Rumah tempat kediaman mereka hancur lebur. Harta mereka diambil semuanya. Ya, dan orang-orang yang ada bersama-sama dengan Daud, kemudian mereka terpuruk keadaannya akibat keputusan Daud mendengarkan suara hatinya dan bukan mencari suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Maksudnya begini Bapak Ibu. Waktu kita hidup, kehidupan kita itu tetap memberikan dampak buat orang lain. Waktu kita membuat keputusan, itu pasti berdampak, berpengaruh juga kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita, lingkungan kita. Ya enggak Bapak Ibu? Nah waktu kita mati pun, itu juga meninggalkan dampak bagi orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Kesedihan, bisa jadi sebuah keputusasaan, kehilangan yang begitu sangat. Jadi kehidupan saudara dan saya itu selalu bersinggungan dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupanmu. Karena itu hati-hatilah membuat keputusan. Keputusan kita sebagai kepala keluarga sangat bersinggungan dan berdampak buat anak dan istri.
Salah satu pemimpin rohani yang ada di Hong Kong waktu saya mau memutuskan ke Jatibarang, dia bilang begini, Ensan, keputusanmu bukan kamu saja yang tanggung. Kalau keputusanmu salah, istri dan 3 anakmu akan menanggung akibatnya. Benar gak ya? Iya benar juga. Kalau salah, wah mereka ikut menderita dengan saya. Kalau benar, mereka ikut menikmatinya bersama dengan saya. Pikirkan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak, kita bisa mengikuti suara hati kita. Dalam keadaan amarah, dalam keadaan kebencian, kepahitan. Kita bisa kemudian melakukan tindakan-tindakan berdasarkan suara hati kita. Dan itu berdampak dengan nama baik orang tua kita. Kalau itu salah. Tapi itu juga kemudian menjadi nama baik yang harum buat orang tua kalau keputusannya benar. Jadi hati-hati dengan semua keputusan Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya Bapak Ibu, akibat yang ditimbulkan adalah gini. Pola hidup, cara hidup Daud pun jadi berpengaruh Bapak Ibu. Ya, Daud kemudian melakukan sebuah cara hidup yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu membaca, ya, saya ada tuliskan di sini. Di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 4. Daud kemudian hidup dengan rasa aman yang palsu. Dia berpikir kalau di Filistin aman aku. Rasa amannya yang sebelumnya dia taruh di dalam Tuhan sekarang udah bergeser. Ada orang Filistin, ada raja Filistin. Karena orang Filistin itu ada banyak orang-orang raksasa seperti Goliat. Oh Saul ketemu Goliat aja takut. Wah, nggak mungkin dia ke Filistin, nggak berani. Ya, nggak pernah. Saul itu berani, dia bilang. Jadi dia kemudian menaruh rasa amannya dari Tuhan bergeser kepada bangsa Filistin. Kemudian di ayat yang kelima dari pasal 27. Daud kemudian mencari bantuan dan bergabung dengan kelompok yang salah. Justru bergabung dan berpihak kepada musuh yang nantinya akan berperang melawan Israel. Pasal ayat 8 sampai ayat 12, Bapak Ibu kalau baca, Daud kemudian melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Daud kemudian membunuh dengan sangat kejam. Dia bunuh orang-orang yang ada di sekitar sana. Mau besar kecil tujuannya satu. Jangan sampai ada yang hidup kemudian lapor ke Raja Akis. Bahwa Daud membunuh orang-orang di sekitar wilayah Filistin. Yang kedua, Daud kemudian mulai belajar berbohong. Waktu Raja Akis tanya, kamu pergi berperang kemana? Oh aku pergi berperang ke Negeb. Ke mana? Daerah Yehuda. Jadi seolah-olah Daud berpihak kepada Raja Akis. Padahal yang dia bunuh adalah orang-orang di sekitar Filistin. Dia bilang gini, aku kalahkan orang-orang Yehuda. Dia berbohong Bapak Ibu. Mengerikan kan? Dengar ini baik-baik. Saudara dan saya tidak dapat menjauh dari Tuhan dan jatuh dalam dosa tanpa mempengaruhi cara hidupmu. Tidak mungkin. Begitu kau jauh dari Tuhan, cara hidupmu akan berubah. Akan ada banyak kompromi-kompromi. Bohong dikit tidak apa-apa. Ya, buat salah sedikit tidak apa-apa. Daud melakukan hal itu. Kalau saudara menjauh dari Tuhan, hatimu menjauh dari Tuhan. Lalu Bapak Ibu berpikir hidupku baik-baik saja, tidak mungkin terpengaruh. Saya curiga jangan-jangan dari awal saudara memang bukan milik Tuhan. Sebab orang yang dekat sama Tuhan tiba-tiba jauh dari Tuhan. Itu merasakan kekeringan, kehampaan, ya, kondisi keadaan yang tidak nyaman, tidak ada damai sejahtera. Daud mengalami ini. Daud kehilangan jati dirinya. Dia berkata,
Raja Akis, aku ini hambamu. Padahal dia tuh raja yang akan menggantikan Saul. Daud dinyatakan sebagai hamba oleh Raja Akis. Akibat berikutnya, keluarganya ditawan, kotanya dibakar. Dan yang terakhir, Daud berada pada titik terendah hidupnya. Orang-orang yang dia bina, orang-orang yang selalu bersama dia. Dikatakan gini, mereka mau melempari Daud. Mereka mengancam Daud, mereka mencoba menyerang Daud. Akibat keputusannya mengikuti suara hatinya, bukan mengikuti suara Tuhan. Dia kehilangan segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita berpikir bahwa kita dapat meninggalkan Tuhan dan melakukan segala sesuatu tanpa konsekuensi. Tidak. Pertimbangkan baik-baik konsekuensinya. Ya, ada harga yang harus kita bayar. Dan Daud telah memberikan contoh yang baik. Tapi puji Tuhan kan Bapak Ibu, kisah ini tidak berhenti di kehancuran Daud. Saya senang ketika kita membaca di dalam 1 Samuel. Kita kembali lihat 1 Samuel. Samuel 30 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud berbalik kepada Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Waktu kita ada dalam keadaan sepertinya tidak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan-jangan di beberapa waktu sebelumnya kita pernah kemudian mengambil keputusan hanya berdasarkan suara hati kita yang dipandu oleh keinginan daging kita. Lalu kemudian berakhir dengan begitu banyak masalah. Kalau saudara sudah sampai pada titik itu, mari belajar dari Daud. Daud berbalik kepada Tuhan. Langkah pertama untuk memperbaiki keadaan kita adalah pertobatan. Ketika Daud akhirnya mencapai titik terendah, kehilangan semua yang dia sudah miliki. Dia menyadari ada hal yang salah dari keputusannya. Dan dia kemudian berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara membaca, lalu dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku kejarkah orang Amalek? Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Lihatlah tanggapan Tuhan. Tuhan berkata, kejar Daud, kau bisa menang. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Sekalipun Daud telah meninggalkan dia. Sekalipun Daud telah melupakan dia. Daud tidak mencari pendapat Tuhan. Ya, saudara lihat apa tanggapan Tuhan? Ya, Tuhan tidak pernah berkata begini, sorry Daud, kau sudah melewati batas. Ya, aku sudah menemukan seorang pengganti buatmu. Enggak, ya. Tuhan itu kemudian tetap menerima pertobatan Daud. Tuhan berkata, baiklah, aku mengampunimu. Aku akan membuat keadaan berbalik kembali. Dan engkau akan mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Daud mencari tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Daud kembali mengandalkan Tuhan. Daud kembali mengikuti arahan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan, ada di jalan buntu, keadaan yang terpuruk, terpojok, berbeban berat. Coba cek Bapak Ibu, gak apa-apa ambil waktu tenang. Kenapa ya keadaanku seperti ini?
Keputusan apa yang pernah aku ambil? Berdasarkan pertimbangan apa aku membuat keputusan ini? Jangan-jangan aku lebih mendengarkan suara hatiku yang berfokus pada keinginanku, ambisiku, amarahku, kekecewaanku. Jangan-jangan kekecewaan yang memandu hatiku untuk menuntun aku dan memberikan pertimbangan dan nasihat kepadaku. Jangan-jangan karena itu. Kalau itu penyebabnya Bapak Ibu, mari bertobat, kembali cari Tuhan. Tuhan akan mendengarkan kita. Dia akan memulihkan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan terakhir. Dan kita tahu Daud dipulihkan, Daud menang. Daud mengambil kembali semuanya termasuk keluarganya. Nah, Bapak Ibu, berarti pertanyaannya ini. Boleh enggak kita mendengarkan suara hati kita? Emang enggak boleh? Bukankah seringkali kita mendengar orang berkata begini, kalau hatimu damai, ikuti itu. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Berarti bisa dong kita mendengarkan suara hati kita. Karena kan suara hati kita tidak selalu salah. Nah, Bapak Ibu, di titik ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana Daud menuliskan Mazmurnya. Belajar dari pengalaman ini. Coba lihat Mazmur 119. Dibuka ya Bapak Ibu, ini bagus banget. Kita lihat ayat yang pertama dulu. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pemazmur bilang begini, berbahagialah. Saya percaya ini semua keinginan kita dan Tuhan mau kita bahagia. Betul? Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, menurut firman Tuhan. Jadi kalau mau berbahagia, ikuti firman Tuhan. Ikuti perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup, bukan kematian. Kehidupan. Ya, makanya kita bisa berbahagia. Ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Oh, jadi apapun keputusanmu Bapak Ibu, kalau mau hidup bahagia, tidak mengalami kerugian, kehancuran, ya, kekecewaan, keputusasaan. Bapak Ibu, cari kehendak Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Mumpung jalan sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku buat keputusan ini? Kalau di situasi seperti ini, Tuhan maunya aku lakukan apa? Adakah pertobatan-pertobatan yang harus aku lakukan? Kenapa aku mengalami krisis keuangan? Jangan-jangan caraku mengelola uang salah. Jangan-jangan aku menghidupi nilai-nilai kerajaan dunia dalam mengejar keuangan. Jangan-jangan salah. Dengarkan Tuhan mengajar kita. Nah, Bapak Ibu, kita lompat di ayatnya yang ke-10 dan 11. Ini ayat yang sangat bagus buat saudara dan saya. Dengan segenap hatiku. Hati kita. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pemazmur bilang gini. Dalam hatiku aku simpan janji-Mu. Aku simpan perintah-Mu. Aku simpan Taurat-Mu. Aku simpan perkataan-Mu. Supaya waktu hatiku berbicara. Dia berbicara dari perintah-Mu. Dia berbicara dari perkataan Tuhan. Hatiku akan berbicara dipandu oleh firman Tuhan. Janji Tuhan. Kalau hatimu telah dipenuhi oleh firman Tuhan. Dengarkan hatimu. Karena dia akan bicara dari kebenaran. Dan apa tandanya? Damai sejahtera. Tapi kalau hatimu tidak ada firman, keinginan daginglah yang akan bicara. Dan hati-hati dengan hal itu. Bapak Ibu, jadi kalau orang berkata, ikuti hatimu. Kalau damai sejahtera, lakukanlah. Ya, ada ayatnya. Filipi 4 ayat yang ke-7.
damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiranmu. Menjaga hati dan pikiranmu. Saya mau baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. 2 ayat terakhir ini menjadi penutup. Filipi 4 ayat ke-7. Damai sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi kalau hati kita menyatu dengan Kristus yang adalah kebenaran, Bapak Ibu, kau akan lihat damai sejahtera menuntunmu. Aku damai. Aku lakukan ini. Kenapa? Hatimu menyatu dengan Kristus. Dan Kristus tidak mungkin pimpin kita, berbicara dari hati kita untuk membawa kita kepada kehancuran. Tidak mungkin. Untuk membawa kita kepada dosa. Tidak mungkin. Ya, jadi kalau hatimu dipimpin oleh kebenaran, kau akan mendapatkan damai sejahtera. Ayat penutup terakhir. Dan kita selesai. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau di dalam hatimu kau simpan kebenaran, di dalam hatimu ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang pandu kita. Dan akibat dari damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Bukan kehancuran, bukan kesulitan, bukan kesusahan, kerugian. Bapak Ibu, dengarkan suara Tuhan. Dan jangan dengarkan suara hatimu. Yang kalau kita tahu itu tidak dipenuhi, dipimpin oleh kebenaran. Jangan dengarkan. Dari sini kita mengerti. Penting ya, simpan firman Tuhan di hati. Supaya waktu suara hati bicara, dia bicara dari terang firman Tuhan. Dan kemudian damai sejahtera akan memberikan konfirmasi. Ya, waktu aku mengampuni, aku merasakan ketenangan, ketentraman. Ya, Alkitab berkata demikian. Mari bangkit berdiri.